Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ajang balapan dunia Superbike dan juga Super Sport ronde pertamanya ya sob, baru saja dilaksanakan akhir pekan kemarin di sirkuit Phillip Island, Australia. Dan bagaimana menurut pendapat sobat-sobat Balapmania tentang penampilan dari pembalap muda Indonesia, yaitu Aldi Satya Mahendra yang baru saja level up ke ajang balapan dunia Super Sport. Setelah sebelumnya di musim 2024, Aldi cukup sukses berlaga di ajang balapan dunia di tingkatan Super Sport 300 dan bahkan Aldi berhasil meraih gelar juara dunia di kelas tersebut sob. Gelar juara dunia ya, bukan gelar nasional ini sob, tetapi sudah tingkat dunia. Jadi kalau sobat-sobat Balapmania masih ada yang bertanya ya, ini balapannya setingkat nasional atau bagaimana? Nah, sudah jelas itu sob, kalau balapannya ini adalah tingkat dunia. Jadi memang levelnya Aldi ini sudah tingkat dunia, tetapi di kategori Superbike dan juga Super Sport. Nah, kalau Aldi masih di kategori Super Sportnya sob. Dan kali ini di musim balap 2025, Aldi berlaga di kategori baru, yaitu di kategori Super Sport, menggunakan motor yang cc-nya lebih besar daripada cc motor yang digunakan oleh Aldi di musim sebelumnya, yaitu di musim 2024 ya. Aldi masih balapan di kategori 300 cc. Kali ini Aldi akan balapan di kategori mesin yang sudah mencapai hampir 1000 cc. Jadi kalau untuk Super Sport mesinnya itu ada yang sampai 900-an cc ya sob. Tetapi untuk motor yang digunakan Aldi yaitu Yamaha R9, untuk kapasitas cc-nya itu lebih kurang 890 cc. Dan kemarin Aldi sudah melakoni ronde pertama dari musim balap 2025 ini ya sob, di kategori Super Sport. Dan di race ke-1 serta race keduanya, Aldi penampilannya kalau menurut pendapat admin ya, kalau menurut ekspektasi admin, untuk penampilan Aldi ini sudah cukup baik sob, karena Aldi sudah berhasil meraih poin di ronde pertama di ajang balapan dunia Super Sport, di mana Aldi menggunakan motor yang kapasitas cc-nya itu lumayan besar ya sob. Bukan lumayan besar, tapi memang sudah besar kapasitas cc-nya. Tidak seperti kebanyakan di balapan nasional. Untuk balapannya ya, kalau balapan nasional palingan di Mandalika Racing Series ada kelas sportnya. Itu pun juga kalau untuk pembalap-pembalap muda levelnya masih di 250 cc ya sob. Jadi kalau misalnya 600 cc memang sudah ada, tetapi rata-rata kalau di balapan nasional itu masih dipegang oleh Honda sob. Bahkan kemarin kalau kita lihat seperti one make race-nya dari Astra Honda Racing Team di tingkatan 600 cc-nya sob, di ajang balapan National Sport Mandalika Racing Series. Jadi tidak ada pembalap lainnya. Hanya saja kemarin ya, di akhir ronde di Mandalika Racing Series di ajang balapan National Sportnya baru ada Yamaha melalui Wahyu Nugroho yang diturunkan pada kelas Sport 600 cc. Nah, bagaimana ya kalau misalnya pembalap Indonesia ingin sampai ke level dunia, jika memang untuk levelnya aja masih di kelas 600 cc-nya ya, di kelas sportnya ini masih minim sob ya. Oke, jadi memang masih minim untuk kategori 600 cc-nya di balapan nasional sob, karena memang untuk kultur balap di Indonesia itu masih ramainya itu di kelas underboon-nya sob. Tetapi memang saat ini pembalap muda di Indonesia sudah mulai dibina nih. Dari National Sport Mandalika Racing Series, pembalap muda Indonesia sudah dibina balapan menggunakan motorsport, dari motorsport 150 cc, kemudian di motorsport 250 cc. Nah, cuman sayangnya itu saja ya sob, untuk sport di 600 cc-nya masih belum banyak, masih sedikit lah, masih minim untuk pembalap muda Indonesia yang berlaga di kategori ini. Nah, untuk Aldi sendiri adalah pembalap binaan dari Yamaha Indonesia yang memang memiliki potensi untuk berlaga di ajang balapan dunia. Hinggalah Aldi di musim 2025 ini diorbitkan ke kelas yang lebih tinggi, yaitu di kelas Super Sport, menggunakan motor Yamaha R9 dengan kapasitas mesin 890 cc. Nah, jadi Aldi ini kalau di balapan Asianya palingan kemarin di kelas Asia Production 250 ya sob. Tetapi ketika Aldi diorbitkan ke ajang balapan dunia dari Yamaha R3 Blue Crew, kemudian Aldi meloncat lagi ke ajang balapan dunia Super Sport di 300, memang potensi dari Aldi ini sudah sangat terlihat jelas sob. Jadi memang Aldi ini dari segi mental, dari segi skillnya memang Aldi bisa dikategorikan sebagai salah satu pembalap level dunia. Dan memang akhirnya Aldi berhasil meraih gelar juara dunia di kategori Super Sport 300. Dan kemarin ronde pertamanya, kenapa admin mengatakan penampilan Aldi sudah sesuai ekspektasi? Ini kalau dari admin ya sob.
karena Aldi tadi sudah berhasil meraih poin. Dan untuk berhasil meraih poin saja di ronde pertama dari pembalap Indonesia sob yang minim balapan di kelas sport, apalagi sport di tingkatan 600 cc nya ya sob. Nah, Aldi ini malahan balapnya itu menggunakan motorsport 890 cc. Tetapi Aldi di ronde pertamanya sudah berhasil meraih poin. Jadi menurut admin ini adalah pencapaian yang cukup baik. Walaupun kemarin pada saat ronde pertama ya, Aldi sempat terjatuh sob di race ke-1-nya dan tidak berhasil menyelesaikan balapan. Tetapi di race keduanya Aldi berhasil bangkit, walaupun pada saat race kedua tersebut terkonfirmasi Aldi tidak sebenarnya 100% fit ya. Jadi Aldi ketika mengalami crash di race ke-1-nya, terjatuh di race ke-1-nya, yaitu pada saat balapan baru saja dimulai dan Aldi terjatuh di tikungan ke-10 ketika sedang memperebutkan posisi ke-10 sob. Karena Aldi posisi startnya itu pada saat Super Pole mendapatkan posisi start di posisi ke-14 di grid ke-14 dan Aldi berusaha untuk merangsek ke posisi 10 besar. Tetapi sayangnya di race ke-1 ketika Aldi sedang berusaha untuk memasuki posisi 10 besar ya sob, Aldi malah terjatuh dengan salah satu pembalap di kelas Super Sport ya sob. Dan akhirnya Aldi tidak berhasil menyelesaikan balapan di race ke-1-nya. Tetapi di race keduanya Aldi berhasil bangkit dengan keadaan yang admin katakan tadi ya, Aldi tidak 100% fit karena Aldi ini mengalami double vision setelah setelah terjatuh di race ke-1. Dan di race kedua Aldi memang mengakui dia mengalami double vision. Nah, ini juga pernah dialami oleh pembalap Grand Prix seperti Marc Marquez yang pernah mengalami keadaan seperti ini ketika masih balapan di kelas Moto2 sob. Nah, jadi Marc Marquez sob, pada saat ia balapan di kelas Moto2 sempat mengalami crash juga ya, terjatuh yang cukup parah sehingga ketika melaksanakan balapan di ronde selanjutnya dia mengalami double vision, bahkan bukan hanya di ronde selanjutnya. Dan efek dari double vision ini akibat dari pasca crash ya, pasca terjatuh ini mengakibatkan Marc Marquez mengalami double vision dan akhirnya juga berimbas sampai sekarang. Ini juga diakui oleh Marc Marquez. Tetapi semoga saja ya Aldi yang mengalami terjatuh ya pada saat race ke-1 di ronde pertama balapan dunia Super Sport dan mengakui mengalami double vision pada saat ia menjalani race kedua, semoga saja efek tersebut tidak akan berlarut-larut hingga nanti kedepannya ya, hingga Aldi balapan di balapan seterusnya di masa yang akan datang. Semoga saja untuk cedera ini hanya cedera ringan dan tidak akan berlarut-larut. Jadi harapan admin ya, karena memang Aldi adalah salah satu pembalap potensi Indonesia yang memang menjadi harapan Indonesia untuk bisa menembus ajang balapan Grand Prix di tingkatan MotoGP-nya sob. Karena memang kalau melihat potensi dari Aldi, walaupun Aldi saat ini balapan di kelas Super Sport, bukan tidak mungkin Aldi akan bisa melompat ya ke ajang balapan Grand Prix, entah itu ke Moto2 terlebih dahulu atau nantinya siapa tahu ya Aldi dari Super Sport naik ke Superbike dan bisa juga merangsek ke MotoGP untuk memperebutkan kursi ya di kelas utama MotoGP. Amin, kita doakan saja apapun itu jalannya nanti. Tetapi untuk saat ini kita fokuskan bagaimana penampilan Aldi di kelas Super Sport, dimana di ronde pertama kemarin kalau menurut pendapat admin penampilan dari Aldi ini sudah sesuai ekspektasi karena Aldi sudah berhasil meraih poin. Tetapi memang sebenarnya kalau harapan admin kemarin Aldi di ronde pertamanya bisa finish di posisi 10 besar. Namun karena mengalami crash terjatuh di saat race ke-1-nya dan di race keduanya Aldi hanya mampu finish di posisi ke-13 atau 14 ya sob. Jadi Aldi ini finish di posisi ke-14 kalau tidak salah admin, tetapi karena ada pembalap yang di penalti akhirnya Aldi naik ke posisi ke-13. Nanti admin akan membacakan juga hasilnya dari race ke-1 dan juga race kedua, siapa yang berhasil meraih podium dan bagaimana hasil raihan Aldi di race ke-1 dan race kedua tersebut. Tetapi kalau di race ke-1 mungkin sobat balapannya sudah tahu ya, dimana Aldi tidak berhasil menyelesaikan balapan karena terjatuh pada saat balapan baru saja dimulai dan Aldi terjatuh di tikungan ke-10. Nah, jadi kemarin Aldi berhasil mendapatkan 3 poin ya sob untuk Aldi bawa di ronde selanjutnya, di ronde kedua ajang balapan dunia Super Sport. Namun bila melihat potensi dari Aldi di penampilan ronde pertamanya ya, admin cukup yakin sob. Apalagi kalau kita melihat untuk tunggangan Aldi saat ini di musim 2025 yaitu Yamaha R9 yang kalau admin lihat sudah mulai bisa bersaing dengan motor-motor pabrikan lainnya seperti Ducati, kemudian ada MV Agusta, ada juga BMW.
BMW, sorry, ada Kawasaki. BMW tidak ada ya di kelas Super Sport. Kalau BMW di kelas Superbike-nya. Nah, jadi kalau untuk Yamaha memang di musim sebelumnya masih menggunakan Yamaha R6. Jadi ketika menggunakan Yamaha R6, cc-nya itu lebih kurang 600-an cc ya sob. Yamaha ini cukup kesulitan melawan pabrikan lainnya seperti pabrikan Ducati yang memang terkenal cukup powerful di kategori Super Sport hinggalah kategori Superbike dan juga kategori MotoGP-nya sob. Tetapi kali ini di musim balap 2025 Yamaha menurunkan tunggangan baru untuk bersaing di kelas Super Sport, yaitu Yamaha R9 dengan kapasitas mesin 890 cc, dan ini terbukti di race ke-1 kemarin dan race kedua. Di ronde pertama ajang balapan dunia Super Sport, Yamaha sudah mulai bisa bersaing kembali sob di posisi depan, bersaing dengan Ducati, bersaing dengan Agusta ataupun bersaing dengan Kawasaki. Jadi Aldi yang di musim balap 2025 ini menggunakan Yamaha tentu saja berpotensi juga untuk bisa bersaing di barisan depan, karena sudah terbukti memang Yamaha R9 bisa bersaing memperebutkan podium di musim balap 2025 ini sob. Sehingga kembali lagi bagaimana kesiapan mental dari pembalap, kesiapan skill dari pembalap untuk bisa meraih podium di musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi di race ke-1 di ronde pertama di sirkuit Phillip Island kemarin untuk ajang balapan dunia Super Sport, yang berhasil meraih podium adalah Stefano Manzi di posisi ke-1, kemudian disusul posisi keduanya ada Bot Amos, kemudian di posisi ketiganya ada Marcel Schroeter. Nah, yang admin cukup kagetnya adalah penampilan dari Boben Schneider, yang mana pada saat sesi tes pramusim, kalau admin lihat Boben Schneider ini cukup dominan, selalu meraih posisi ke-1 dengan catatan waktunya ya, catatan waktu tercepat dengan menggunakan MV Agusta. Tetapi pada saat balapan di race ke-1-nya, di ronde ke-1 di sirkuit Phillip Island, Boben Schneider malah tidak mampu naik ke podium. Namun penampilan Boben Schneider cukup baik ya, karena di race ke-1-nya Ben Schneider berhasil finish di posisi ke-4. Sedangkan pembalap Yamaha yaitu Chan Onchu yang merupakan rekan satu tim dari Aldi ya sob, berhasil finish di posisi ke-5. Nah sob, yang menariknya di posisi ke-1 itu Manzi adalah pembalap yang menggunakan Yamaha R9. Motor yang sama digunakan yang digunakan oleh Aldi dan juga Chan Onchu dari tim Yamaha Blue Crew. Jadi kalau melihat pembalap yang menggunakan Yamaha ya, karena sudah berhasil meraih podium, apalagi meraih posisi ke-1 sob di ronde ke-1-nya, di race ke-1 yang berhasil diraih oleh Manzi, maka peluang pembalap Yamaha lainnya tentu saja terbuka lebar untuk meraih podium di ronde selanjutnya. Dan semoga saja untuk Aldi ya sob. Di race ke-1 ini memang Aldi tidak berhasil finish karena Aldi terjatuh di tikungan ke-10 pada saat balapan baru saja dimulai, karena Aldi itu terjatuh bersama dengan Tacchini di tikungan ke-10 dan akhirnya tidak berhasil menyelesaikan balapan. Namun positifnya pembalap yang finish di posisi ke-1 adalah pembalap yang menggunakan Yamaha R9, sehingga Aldi tentu saja berpeluang juga untuk bisa meraih, paling tidak ya, Aldi bisa meraih posisi 10 besar untuk ronde selanjutnya. Targetnya kalau menurut admin, kita jangan berekspektasi terlalu berlebihan dulu, tetapi kalau admin di ronde selanjutnya paling tidak Aldi bisa finish dulu di posisi 10 besar di race ke-1 ya. Mana tahu race keduanya Aldi bisa meningkatkan lagi untuk bisa finish di posisi 5 besar. Karena kalau melihat potensi dari Yamaha R9, Yamaha YZF R9 ini ya sob, jadi kalau admin lihat memang untuk tahun 2025 ini bisa dikatakan Yamaha YZF R9 adalah salah satu motor penantang kuat di dalam memperebutkan gelar juara dunia di musim balap 2025 ini untuk kategori Super Sport. Sedangkan untuk hasil balapan Super Sport di race keduanya sob, di sirkuit Phillip Island, kali ini yang berhasil meraih podium ke-1 adalah Bot Amos yang menggunakan motor Triumph, disusul Stefano Manzi ya sob, pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R9 dari tim Yamaha Tencat Racing Team. Kemudian di posisi ketiganya, di podium ketiganya ya sob, ya adalah Boben Schneider. Akhirnya Boben Schneider di race kedua berhasil meraih podium setelah di tes pramusim cukup mendominasi di posisi ke-1-nya ya sob di catatan waktu tercepat. Kali ini di race keduanya akhirnya Boben Schneider berhasil meraih podium, yaitu di podium ketiga dengan MV Agustanya sob.
Sedangkan untuk pembalap Indonesia yaitu Aldi Satya Mahendra berhasil finish di posisi ke-13 sob. Jadi Aldi berhasil mengumpulkan 3 poin ya sob di ajang balapan dunia di race keduanya di sirkuit Phillip Island, Australia. Nah, dengan keadaan mengalami cedera double vision, sebenarnya bukan cedera ya, tetapi efek pasca terjatuh di race ke-1, Aldi mengalami double vision. Tentu saja hal ini cukup menyulitkan bagi Aldi di dalam menghadapi balapan, karena semua pembalap itu membutuhkan tingkat konsentrasi dan juga fokus yang sangat tinggi. Tetapi apabila mengalami double vision, tentu saja hal tersebut sangat mengganggu ya sob. Tetapi Aldi walaupun mengalami keadaan double vision tersebut, Aldi mampu finish di posisi ke-13 sob, di posisi zona poin. Jadi menurut admin penampilan Aldi ini sudah cukup baik, dan berita baiknya juga adalah pembalap yang menggunakan Yamaha masih berhasil meraih podium, yaitu melalui Manzi. Jadi tentu saja untuk harapan pembalap Yamaha lainnya seperti Aldi untuk meraih podium bisa sangat lebar sekali sob, bisa sangat besar sekali ya sob di ronde-ronde selanjutnya. Sedangkan untuk rekan satu tim Aldi yaitu Chan Onchu di race kedua kali ini berhasil finish di posisi ke-16. Sebenarnya Chan Onchu ini penantang kuat di dalam meraih podium di race keduanya sob, tetapi sayangnya di saat balapan hanya menyisakan beberapa lap saja lagi, beberapa putaran saja lagi ya sob, Chan Onchu malah terjatuh dan akhirnya Chan Onchu hanya mampu finish di posisi ke-16. Berita baiknya memang Chan Onchu berhasil bangkit, tetapi sayangnya Chan Onchu hanya mampu finish di posisi ke-16 di race kedua ajang balapan dunia Supersport di sirkuit Phillip Island, Australia di ronde pertamanya sob. Oke sob, jadi seperti itu ya sob untuk hasil balapan di ronde ke-1, di race ke-1-nya dan juga race keduanya dari Aldi pada ajang balapan dunia Supersport. Dan kalau menurut pendapat admin, untuk Aldi sangat berpeluang untuk berhasil mendapatkan posisi yang sangat baik, posisi yang cukup baik lah ya sob di ajang balapan dunia Supersport, karena sudah mendapatkan tunggangan yang cukup powerful, karena Yamaha di tahun 2025 ini sudah menurunkan tunggangan baru dengan mesin 890cc, dan ini terbukti pembalap Yamaha melalui Manzi berhasil meraih podium di race ke-1 dan race kedua di ronde pertama ajang balapan dunia Supersport di sirkuit Phillip Island, Australia. Dan juga Chan Onchu rekan satu tim Aldi, kalau dilihat di race ke-1 dan race keduanya selalu juga bersaing di barisan depan. Hanya saja Aldi semoga saja bisa cepat beradaptasi dengan motor Yamaha R9 dan bisa juga untuk cepat bersaing dengan barisan depan di ajang balapan dunia Supersport. Semoga saja ya sob, di pertengahan musim nanti Aldi bisa melakukan improve yang lebih baik lagi, sehingga selain bisa finish di posisi 15 besar, admin berharap ya Aldi bisa finish konsisten finish di posisi 10 besar, dan lebih baik lagi bisa merangsek ke posisi 5 besarnya sob. Jadi memang kalau melihat potensi Aldi yang di race ke-1-nya mengalami crash, terjatuh, tetapi bangkit kembali di race keduanya dengan mengalami double vision, tetapi bisa finish di zona poin di posisi ke-13. Tentu saja menurut admin penampilan Aldi di ronde pertama sudah sangat sesuai ekspektasi dari admin sob. Memang kalau ekspektasi admin sebenarnya ya Aldi bisa finish di posisi 10 besar, tetapi karena Aldi di race keduanya itu mengalami double vision setelah terjatuh di race ke-1, sehingga dengan pencapaian Aldi finish di posisi ke-13, menurut admin ya, admin sudah cukup puas dengan penampilan Aldi di ronde pertama. Semoga saja nanti di ronde selanjutnya Aldi bisa finish di posisi yang lebih baik lagi sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini mengenai ajang balapan dunia Supersport, penampilan perdana dari Aldi di kelas ini sob, di kelas baru di musim 2025 yang Aldi ikuti setelah sebelumnya balapan di mesin yang lebih rendah ya, lebih kecil, yaitu 300an cc. Kali ini Aldi naik ke level mesin yang lebih tinggi, yaitu menggunakan mesin 890cc, dan akhirnya berhasil meraih poin di ronde pertama ajang balapan dunia Supersport di musim 2025 ini sob. Oke sob, itu saja ya informasi dari admin, semoga saja bermanfaat untuk sobat-sobat balapan ya semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.